Pada suatu pabrik pupuk, dilakukan pengujian sampel. Kadar asam fosfat H3PO4 dalam pupuk dikontrol tidak lebih dari 85%. Diketahui 0,5 gram sampel yang dilarutkan dalam 10 ml Aquades, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,5 molar, tepat membutuhkan 25 ml. Di sini titik ya. Kadar asam fosfat atau H3PO4 dalam sampel adalah titik-titik. Ini adalah soal titrasi, maka kita sebelum mencari kadar, karena permintaannya kadar, kita bisa mencari melalui rumus titrasi. Masih ingat rumus titrasi? Mol asam sama dengan mol basa. Ini persamaan titrasi ya. Mol asam itu bisa kita jabarkan, mol asam adalah mol dari H+, ion H+, sama dengan mol dari ion basa, yaitu ion OH- ya. Nah, di soal ini yang diketahui adalah molaritas dari basa dan juga volume dari basa. Ini ya, molaritas dari basa dan volume basanya. Maka kita bisa mencari terlebih dahulu mol dari basanya. Mol H+ sama dengan, untuk mencari mol berarti volume dikali molaritas dikali valensi basa. Volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Kita masukin aja untuk volume basanya 25 mili, kita konversi menjadi liter, jadi 0,025 liter. Molaritas basanya 0,5 molar, dan valensi basanya kita ketahui kalau NaOH itu basanya atau OH-nya berjumlah 1 ya. Jadi valensi basanya kita tulis 1. Ini ya. Ini nanti ketemu terakhir hasilnya 0,0125. Ini ya mol H+. Mol asam. Nah, dari mol H+ ini kita bisa mencari mol dari H3PO4. Untuk mencari mol dari H3PO4, kita bisa menggunakan data mol H+ yang sudah kita ketemu tadi. Jadi, kalau kita ionisasikan H3PO4 diionisasikan menjadi 3H+ ditambah PO4 3 mil. Mol H+-nya tadi ketemu 0,0125 mol. Berarti untuk mol H3PO4 kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya H3PO4 adalah 1. Jadi kita bisa bikin 1/3 koefisien dari H+ dikali 0,0125. Nanti ketemunya 0,00416. Nah, inilah mol dari H3PO4. Setelah mendapat mol dari H3PO4, kita akan mencari massa dari H3PO4. Kita kembali mengingat rumus mol menggunakan data massa. Massa dibagi MR. Massa atom relatif. Kalau AR massa atom relatif, kalau MR massa molekul relatif. Nah, mol kita tadi ketemu 0,00416 sama dengan massa kita mau cari MR dari H3PO4 itu adalah 98. Ini kalau kalian bingung diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan AR-AR dari unsur-unsur penyusun H3PO4. Jadi ada 3 kali AR dari hidrogen, karena hidrogennya ada 3, ditambah 1 kali AR dari fosfor, ditambah 4 dikali AR oksigen. 3 dikali AR hidrogen itu adalah 1, ditambah 1 kali AR dari fosfor 31, ditambah 4 kali AR oksigen itu adalah
16, maka nanti di total hasilnya 98. Nah, kembali ke sini, nanti ketemu terakhir massa sama dengan 0,00416 dikali 98. Dapatnya adalah 0,4083. 0,4083. Ini adalah massa dari H3PO4. Massa H3PO4. Kemudian, dari data massa, kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu penentuan kadar. Kita dapatkan kadar H3PO4 sama dengan massa H3PO4 dibagi massa sampel dikali 100%. Massa H3PO4 tadi ketemu 0,4083 dibagi massa sampel. Tadi di soal diketahui 0,5 gram di sampel ya. Jadi massanya sampel 0,5 gram dikali 100%. Nah, ini kamu bisa ketemu kadarnya. Ketemunya adalah 81,666. Nanti bisa dibulatkan menjadi 81,67 ya. Kalau angka di belakang koma, penyebutannya bukan puluhan, tetapi 67, bukan 67. 81,67. Ini adalah kadar dari H3PO4. Kalau kita lihat di opsinya apakah ada? Ya, ada ya. Jawabannya adalah D. Oke, itu adalah jawaban dari soal yang pertama. Soal berikutnya, saat titrasi 20 ml 0,2 molar larutan NaOH dibutuhkan 12 ml larutan asam bervalensi 3 yang mengandung 10,8 gram per liter. Berat molekul asam tersebut adalah titik-titik. Di sini soal titrasi juga bahasanya adalah NaOH dan asamnya tidak diketahui asam apa, tapi diketahui valensinya adalah 3. Maka kalau kita masukkan ke persamaan titrasi, volume basa dikali molaritas. Volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa B sama dengan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam atau A. Volume basanya 20 ml. Molaritas basa 0,2 molar. Valensi basanya 1 karena NaOH ion OH-nya cuma 1 ya. Volume asamnya 12 ml. Ini ya. Molaritas asam tidak diketahui. Kita tulis lagi molaritas asam dikali valensi asamnya di sini diketahui bervalensi 3. Kita akan konversi mililiter ke dalam liter. 20 ml menjadi 0,02 liter dikali 0,2 molar dikali 1 sama dengan 12 ml kita konversi menjadi liter 0,012 liter dikali molaritas asam dikali 3. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi 0,04 mol liter dikali molaritas. Nanti satuannya menjadi mol ya. Kenapa? Karena molaritas itu didapat dari mol per liter. Jadi liter dikali mol per liter dapatnya mol. 0,04 mol sama dengan 0,012 liter dikali valensi asamnya 3, 0,036 dikali molaritas asam ya. Nanti ketemu molaritas asamnya. Molaritas asam
sama dengan 0,04 dibagi 0,036 itu sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Ini dapat molaritas asam. Kemudian dari molaritas asam kita bisa mencari yang ditanyakan, yaitu berat molekul asam tersebut. Berat molekul itu sama dengan MR-nya ya. Jadi berat molekul itu adalah MR-nya yang ditanyakan. Kemudian dari sini, dari molaritas asam, molaritas sama dengan mol per volume. Mol itu adalah massa dibagi MR dibagi volume ya. Nah, molaritasnya kita dapat tadi 1/9. Kemudian massanya itu kita tadi di soal ada diketahui mengandung 10,8 gram per liter. Artinya 10,8 gram per liter ini sama dengan massa dibagi volume. Nah, kembali ke sini. Molaritas sama dengan 1/9 sama dengan massa dibagi MR dibagi volume. Ya kan? Kalau volumenya kita jadikan seperti ini, maka sama dengan massa dibagi MR. Ini kan kalau bagi volume ini bisa kita jadikan per 1 ya. Massa bagi MR ini bisa dibalik dikali 1 per volume. Maka ini jadinya massa dibagi MR dikali volume. Nah, massa dibagi volume itu diketahui tadi 10,8. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan, ini dihapus dulu, 1/9 sama dengan 1/MR dikali 10,8. Ya, gitu. Nah, nanti sama dengan di sini 1/9 sama dengan 10,8 dibagi MR. Maka MR sama dengan 10,8 dikali 9. Sama dengan 97,2. Ini ya, ketemu MR-nya 97,2. Apakah ada di opsinya? Iya, ada ya. Ternyata ada di opsi C, 97,2. Oke, itu nomor 2. Soal berikutnya masih berkaitan dengan titrasi. Dari hasil titrasi larutan KOH 0,1 molar dengan HNO3 0,1 molar didapat data sebagai berikut. Ini ada tabel data hasil percobaan ya. Dari data di atas menunjukkan terjadinya titik ekivalen terletak pada percobaan nomor titik-titik-titik. Pertanyaannya adalah titik ekivalen terletak pada percobaan nomor berapa? Nah, titik ekivalen itu adalah titik di mana jumlah mol asam sama dengan mol basa. Jadi kalau mol asam, kembali lagi persamaan titrasi, mol asam itu adalah volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam. Mol basa, volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Nah, pada soal ini kebetulan volume asamnya sama ya, 20 mili. Semuanya sama, 20 mili. Maka mol asamnya, pada soal ini volume asam yang digunakan pada percobaan 1 sampai 5 itu adalah 20 mili. Maka mol asamnya bisa kita peroleh 20 mili dikali molaritas asamnya 0,15
valensi asamnya adalah 1. HNO3 ya asamnya. Berarti hidrogennya cuma 1. Nah, sama dengan mol basa ya. Ini bisa kita tulis dulu mol basa. Nah, sampai di sini 20 ml dikali 0,15 dikali 1 dapatnya adalah 3 milimol. Nah, 3 milimol ini adalah mol asam yang juga sama dengan mol basa. Maka, dari percobaan 1 sampai 5 ini, kita akan memilih yang nanti akan menghasilkan 3 milimol basa. Jadi nanti volume basanya dikali molaritas basa dikali valensi basa, hasilnya harus 3 milimol supaya sama dengan mol asam. Karena untuk mencapai titik ekivalen itu mol asam harus sama dengan mol basa. Jadi kalau dari percobaan kita bisa langsung bisa memperkirakan yang hasilnya 3 itu adalah percobaan nomor 5 ya. 30 dikali 0,1 nanti dapatnya 3. Jadi kita bisa ambil data percobaan kelima 30 ml dikali molaritas basanya 0,1, valensi basanya 1 karena KOH. Jadi diperoleh 3 milimol. Nah, ini ya. Saat dimana mol asam sama dengan mol basa, itulah titik ekivalen. Jadi ketemu jawabannya adalah percobaan nomor 5. Yang berikutnya, pada penentuan kadar amonia secara titrasi dengan asam klorida, ternyata pH akhir titrasi 5,12. Indikator yang sesuai untuk titrasi ini adalah A. Methyl orange dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4, B. Metil merah dengan trayek pH 4,8 sampai 6,0, C. Phenolphthalein trayeknya 8,3 sampai 10, D. Bromtimol biru 8,0 sampai 10, dan indigo carmen dengan trayeknya 11,4 sampai 13,0. Untuk menjawab soal ini, kita akan memilih indikator yang trayek pH-nya melalui angka 5,12. Jadi kita akan memilih kalau opsi A, methyl orange, itu hanya terbaca pada pH 3,1 sampai 4,4 ya. Jadi pada pH 5,12 tidak bisa diidentifikasi dengan lebih akurat oleh methyl orange ya. Kemudian metil merah dengan trayek pH 4,8 sampai 6,0. Nah, ini bisa kita gunakan untuk penentuan kadar amonia ya. Jadi pH akhir titrasinya kan 5,12. Nah, metil merah ini melalui angka 5,12, jadi 4,8 sampai 6,0. Jadi untuk pH 5,12 itu bisa terlihat perubahan warnanya. Lalu yang C, phenolphthalein dengan trayek pH perubahan warna 8,3 sampai 10,0. Nah, ini sudah lebih dari 5,12 ya. Jadi nanti identifikasi warnanya tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena di bawah pH 8,3 itu masih tak berwarna ya. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi menggunakan phenolphthalein. Selanjutnya bromtimol biru sama juga dengan phenolphthalein tadi ya. Trayek pH-nya sudah di atas dari 5,12. Ada 8,0 sampai 10,0. Kemudian indigo carmen 11,4 sampai 13,0, ini juga sudah sangat tinggi ya, sudah lebih dari 5,12. Maka kita akan memilih yang kira-kira nanti melalui pH pada titik akhir titrasinya. Jadi tidak terlalu jauh dari pH akhir titrasi ya. Oke, jadi kita memilih jawabannya adalah B. Soal berikutnya, cermati persamaan reaksi berikut. Ada reaksi di sini anak-anak, ada H2SO4 ditambah NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Jika 75 ml larutan H2SO4 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 0,2 molar, maka pada reaksi tersebut yang tersisa adalah, nah di sini berlaku persamaan reaksi. Nah, pada soal ini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Jadi kalau kamu menemukan soal ada persamaan reaksinya, pastikan reaksinya sudah setara ya anak-anak. Kita setarakan dulu. Pertama, setarakan reaksi. Kita tulis lagi ya biar lebih paham reaksinya. H2SO4
ditambah NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Dari reaksi ini kita bisa lihat bahwa ada unsur-unsur yang jumlahnya di bagian pereaksi dan di bagian hasil reaksi tidak sama. Makanya kita harus menyetarakan reaksi. Seperti misalnya di sini natriumnya pada bagian pereaksi natriumnya cuma 1, sedangkan di bagian hasil reaksi natriumnya ada 2, Na2. Jadi kita harus setarakan. Nah, dengan cara menyamakan jumlahnya. Kalau di sebelah pereaksinya 1, di bagian hasil reaksinya 2, maka di sini kita tambahkan angka 2. Sehingga natriumnya nanti sama-sama berjumlah 2. Setelah itu kita tinjau unsur-unsur yang lain, apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Pertama kita lihat hidrogen. Di sini, Ibu pakai warna yang lain ya, biar kalian bisa lebih membedakan. Di sini hidrogennya 2, kemudian di NaOH hidrogennya ada 2 juga ya. Ini 2H, jadi ada 2 hidrogen. Maka total hidrogen di bagian pereaksi ada 4 ya. Nah, 4 hidrogen. Lalu kita lihat di bagian hasil reaksi, apakah hidrogennya juga berjumlah 4? Ternyata di bagian hasil reaksi hidrogennya juga 4 ya. 2 dikali 2, 4. Oke, sudah setara jumlah hidrogennya. Selanjutnya kita lihat jumlah sulfurnya. Sulfur 1 di bagian pereaksi, di hasil reaksi sulfur 1 juga. Oke, setara ya. Kemudian oksigennya. Untuk oksigen di bagian pereaksi, oksigennya ada ini 4 ditambah 2 dikali 1 oksigen berarti 4 tambah 2 ya. Maka oksigennya ada 6 di bagian pereaksi. Sedangkan yang di bagian hasil reaksi, di sini ada 4 oksigen, kemudian ditambah 2 oksigen juga. Jadi 4 ditambah 2 totalnya 6 juga. Nah, dengan begitu, maka reaksi ini sudah setara karena jumlah unsur-unsurnya sudah sama semua. Nah, setelah kita menyetarakan reaksi, kita akan membuat keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Supaya kita tahu nanti berapa yang habis bereaksi dan berapa yang sisanya. Ini boleh dihapus dulu ya. Oh, sorry ya. Dihapus dulu supaya lebih jelas. Nanti kalau kamu bingung cara menyetarakan reaksi, bisa kamu kembali lagi beberapa menit dari video ini ya, dimundurin sedikit videonya. Kita akan membuat keadaan mula-mula. Mula-mula, apanya yang mula-mula? Molnya ya, jumlah molnya ya. Mula-mula, kemudian yang bereaksi, kemudian yang bersisa. Nah, mula-mula jumlah mol untuk H2SO4 dan juga NaOH kita bisa menentukan dari volume dikali molaritas. Jadi kan masih ingat rumus mol? Mol sama dengan volume dikali molaritas. Volumenya bisa kamu konversi ke dalam liter atau bisa juga tidak kamu konversi, berarti nanti satuan molnya menjadi milimol. Tapi kalau kamu sudah konversi ke dalam liter untuk volumenya, maka nanti bisa satuannya mol ya. Nah, untuk H2SO4, berarti ini mol pertama, mol asam ya, Ibu tulis. H2SO4-nya berarti 75 ml dikali 0,1 molar. 75 ml, Ibu rubah menjadi liter, 0,075 liter dikali 0,1 molar. Nanti dapatnya adalah 0,0075 mol. Nah, itu bisa kita masukkan di bagian mula-mula. Mula-mula 0,0075 mol. Kemudian untuk NaOH, sama seperti H2SO4, Ibu tulis di bagian samping. Sini ya. Mol basa ya. Mol basa sama dengan volume basa dikali molaritas basa. Volume basanya 50 ml, kita rubah menjadi liter, 50 dibagi 1000, hasilnya 0,05 liter, dikali molaritasnya 0,2 ya, 0,2 molar, nanti hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, kita tulis di bagian NaOH-nya,
0,01 mol untuk mula-mula. Sedangkan untuk Na2SO4 itu belum terbentuk karena baru keadaan mula-mula ya. Jadi belum bereaksi, belum ada yang terbentuk di situ. Kita ke bagian yang bereaksi. Untuk yang bagian yang bereaksi ini, kita akan memilih patokannya terlebih dahulu atau pereaksi pembatasnya terlebih dahulu. Jadi pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang jumlah molnya lebih sedikit. Jadi nanti akan dijadikan patokannya. Karena pereaksi pembatas ini nanti akan habis bereaksi. Jadi dia tidak akan bersisa. Oleh karena itu, kita akan menentukan mana yang pereaksi pembatasnya, yaitu yang jumlah molnya lebih sedikit. Untuk H2SO4 dan NaOH, kita memilih mana yang pereaksi pembatasnya. Caranya adalah, mol dari keadaan mula-mula ini, kita bagi dengan koefisiennya. Untuk H2SO4, ini kan koefisiennya 1. Jadi untuk setiap H2SO4, molnya 0,0075. Sedangkan untuk NaOH, karena di sini ada 2 molekul NaOH, besarnya 0,01, maka untuk 1 NaOH kita harus bagi 0,01 dibagi 2. 0,01 dibagi 2, hasilnya adalah 0,005. Nah, ini bisa kita tuliskan di bagian sini. Jadi tadi hasil pembagiannya untuk H2SO4 0,0075 dibagi 1 hasilnya 0,0075. Sedangkan untuk NaOH 0,01 dibagi 2 hasilnya 0,005. Nah, berarti yang merupakan pereaksi pembatasnya itu adalah NaOH. Kenapa? Karena jumlah molnya lebih sedikit, 0,005 dengan kalau kita bandingkan dengan H2SO4 0,0075. Tentu saja 0,005 lebih kecil. Jadi yang menjadi patokan mol yang dipakai jadi patokannya itu adalah mol dari NaOH. Atau NaOH ini bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi yang bereaksi itu kita pakai perbandingan koefisien dengan patokannya pereaksi pembatas. Berapa mol yang bereaksi untuk H2SO4? Koefisien H2SO4 1 dibagi koefisien pereaksi pembatas, yaitu NaOH, koefisiennya 2, dikali mol pereaksi pembatasnya, 0,01. Nah, ini hasilnya adalah 0,005 mol yang bereaksi ya. Kemudian untuk NaOH yang bereaksinya, koefisiennya NaOH 2 dibagi koefisien pereaksi pembatas, yaitu NaOH itu sendiri, 2 dikali mol dari pereaksi pembatas, yaitu 0,01. Nah, kemudian untuk Na2SO4 yang terbentuk, sama juga pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya Na2SO4 1 dibagi koefisien pereaksi pembatas, 2 dikali mol pereaksi pembatas, 0,01. Hasilnya 0,005. Kemudian untuk H2O berarti 2/2 dikali 0,01. Hasilnya 0,01. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan sisa. Berapa yang bersisa itu adalah untuk bagian reaksi kita kurangkan, sedangkan untuk bagian reaktan kita jumlahkan. Untuk bagian hasil reaksi kita jumlahkan. Jadi yang bagian sisa untuk pereaksi nanti 0,0075 dikurangi 0,005. Hasilnya 0,002. 25 ya. Lalu untuk NaOH-nya habis 0,01 dikurangi 0,01 habis ya, habis bereaksi. Lalu untuk Na2SO4-nya terbentuk 0,005 mol. Berlaku penjumlahan ya. Atas ditambah bawah. Ini juga nanti ketemu 0,01 mol. Nah, dari sini kita sudah ketemu nih berapa yang bersisa. Di sini ada sisa
2,5 kali 10 pangkat min 3 mol H2SO4. Sedangkan NaOH-nya habis bereaksi. Kita lihat jawabannya. Adakah 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol H2SO4? Ada ya di opsi A. Yang tersisa, karena permintaannya yang tersisa. Kemudian, ini kita tandai sebagai jawaban kita. Kalau yang B, salah karena di situ 5 kali 10 pangkat min 3. Yang C, 2,5 kali 10 pangkat min 3 NaOH. Salah, kenapa? Karena NaOH nanti habis bereaksi. Yang D juga salah, karena NaOH-nya habis bereaksi. Yang E juga tidak tepat, ya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol H2SO4 yang tersisa. Soal berikutnya. 2 gram contoh tablet vitamin C dengan rumus HC6H7O6 dilarutkan dalam air sampai volume 100 ml. 10 ml larutan ini dititrasi dengan NaHCO3 0,03 molar sebanyak 13 ml. Maka kadar vitamin C dalam tablet tersebut adalah, diketahui massa atom relatif C 12, hidrogen 1, oksigen 16. Nah, ini permintaannya adalah menentukan kadar vitamin C dalam tablet. Untuk menentukan kadar itu sama seperti soal yang Ibu bahas beberapa nomor sebelum soal ini ya. Ada soal tentang penentuan kadar. Dari rumus titrasi nanti bisa kita temukan kadarnya. Karena di sini ada penentuan kadar menggunakan titrasi ya. Metode yang digunakan di sini adalah titrasi. Ini ya, ada keterangan titrasi. Maka kita bisa mulai dengan rumus titrasi. Mol asam sama dengan mol basa. Mol asam diperoleh dari volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam. Untuk basanya yaitu volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Untuk asamnya di sini adalah asam askorbat ya. Ini namanya asam askorbat atau vitamin C. Untuk asam askorbat ini bervalensi asam 1. Jadi valensi asamnya 1. Kenapa? Karena nanti di dalam air asam askorbat ini akan terionisasi menjadi 1 ion H+ dan ion askorbat. Maka untuk volume asamnya kita pakai 10 ml larutan yang sudah dilarutkan dalam air tadi. Kita ambil 10 ml. Kita tulis 10 ml, sebelumnya dikonversi dulu ya ke dalam liter. Jadi 10 dibagi 1000 ml ya, karena 1 liter sama dengan 1000 ml. 0,01 liter. Dikali molaritas asamnya belum diketahui. Nah, nanti kita akan mencari molaritas asamnya. Kemudian valensi asamnya tadi 1 ya untuk asam askorbat. Sama dengan volume basa ini ya, NaHCO3 sebanyak 13 ml. Kita rubah ke dalam liter, berarti 0,013 liter. Dikali molaritasnya 0,03 molar, dan valensi basanya untuk NaHCO3 itu valensi basanya adalah 1. Nah, dari situ kita bisa menghitung. Ini nanti jadinya molaritas asam dikali 0,01 dikali 1 hasilnya 0,01 sama dengan 0,013 dikali 0,03 dikali 1 itu hasilnya 0,00039. Jadi kita bisa menemukan molaritas asamnya sama dengan 0,0039 dibagi 0,01 hasilnya 0,039. Nah, ini molaritas asam ya. Molaritas dari asam askorbat. Dari molaritas kita bisa mencari massa dari asam askorbat, karena massa asam askorbat dibutuhkan untuk mencari kadar dari asam askorbatnya, kadar vitamin C-nya. Massa bisa diperoleh dari molaritas. Molaritas sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 per volume dalam mililiter.
Massa yang kita mau cari, molaritasnya tadi ketemu ya, 0,039. Massanya kita misalkan X. MR dari vitamin C atau asam askorbat itu adalah 176. Untuk mencari MR, tentu saja dari hasil penjumlahan AR unsur-unsur penyusun asam askorbat ya. Tinggal kamu jumlahkan saja. Dikali 1000 per volumenya tadi 100 mili. Nah, lalu nanti kita bisa ketemu 0,039 sama dengan X per 176 dikali 10 ya. Jadi 10X sama dengan 176 dikali 0,039. Hasilnya adalah 6,864. X sama dengan 6,864 dibagi 10 sama dengan 0,6864. Nah, ini kita dapat massa dari asam askorbat, massa vitamin C atau asam askorbat ya, asam askorbat. Oke, sudah dapat massa vitamin C. Dari sini kita bisa menuju ke perhitungan kadar. Kadar dalam persen sama dengan massa vitamin C dibagi massa sampel dikali 100%. Massa vitamin C tadi berapa? 0,6864 dibagi massa sampel pada soal 2 gram. 2 gram ya. 2 gram contoh tablet, artinya dia massa sampelnya ya. Ini dalam gram, ini juga dalam gram. Dikali 100%. Nah, nanti ketemu kadarnya. Hasilnya adalah 34,32%. Ya, jadi ketemu kadar dari vitamin C yaitu sebesar 34,32%. Jadi untuk menentukan kadar, kamu bisa memulai dengan yang pertama rumus titrasi, yang kedua mencari konsentrasinya ya, jadi dari rumus titrasi kamu mencari massanya, yang kedua mencari massa, kemudian nanti terakhir mencari kadar. Itu ya 3 langkahnya kalau ada soal penentuan kadar dengan metode titrasi. Untuk pembahasan soal-soal titrasi kelas 11 IPA cukup sampai di sini. Semoga beberapa nomor yang telah Ibu bahas pada hari ini bermanfaat untuk kamu dalam mempersiapkan ujian-ujian kamu tentang materi titrasi kelas 11 IPA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.